Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah. Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta-Bogor ini mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun. Kepanikan warga pun tak terelakkan. Bahkan sejumlah orang pun terjatuh. Petugas keamanan pun bergerak cepat menolong warga yang jatuh. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Kami berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance, untuk perawatan eskalator tersebut. Eskalator ini kini diberhentikan sementara agar tidak terjadi insiden yang terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca puting beliung di Bandung, Jawa Barat, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga alami kerusakan cukup parah. Warga hingga saat ini masih evakuasi puing-puing serpihan yang ikut terbang dengan pusaran angin. Pasca puting beliung, hingga kini warung milik warga di sepanjang Jalan Raya Bandung, Garut, Jawa Barat belum diperbaiki. Perbaikan difokuskan terhadap normalisasi aliran listrik terlebih dahulu. Petugas PLN menerjunkan sedikitnya 20 orang teknisi guna memperbaiki kerusakan akibat bencana ini. PLN menargetkan perbaikan akan rampung pada hari ini dan listrik dapat kembali normal. Petugas sempat terkendala karena jalur lalu lintas macet total pada hari kemarin. Selain itu, puluhan rumah warga dan tempat sarana ibadah mengalami rusak di Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Warga juga berupaya membersihkan puing-puing serpihan yang ikut terbang akibat pusaran angin cukup dahsyat. Pas habis sholat, itu mau ada yang belanja kan, tahu-tahu ada gemuruh. Pas keluar, tahu-tahu ada yang berterbangan. Saya mau nutup gerbang, malah terbang di sini. Terus ini pada terbang. Jam berapa itu kemarin? Sekitar jam 3:30. Sebelumnya, angin puting beliung menerjang wilayah kawasan timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan industri Ranca Ekek. Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan yang tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Seorang pelajar ditangkap polisi karena membobol ATM di Kediri, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku juga mengaku sebelum membobol ATM sempat membobol toko rokok elektrik. Mesin ATM yang terletak di Jalan Imam Bahri, Kota Kediri, Jawa Timur, ditemukan rusak parah setelah berusaha dibobol pencuri. Pelaku berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Ironisnya, pelaku berinisial JMS masih berstatus pelajar. Pelaku mengaku sebelum melakukan aksi membobol mesin ATM, pelaku terlebih dahulu melakukan pencurian pada sebuah toko rokok elektrik di Jalan Kapten Tendean, Kota Kediri. Setelah sukses menggondol barang-barang di toko rokok elektrik, JMS langsung bergerak ke mesin ATM yang berada di Jalan Imam Bahri, Kecamatan Pesantren. Pelaku kemudian mencongkel mesin ATM dengan linggis di bagian penutup berangkas. Yang sebelumnya dia juga melakukan pencurian pemberatan di toko Vapor. Selanjutnya dia menuju ke ATM Bank Jatim di Pesantren Kota Kediri. Kemudian dia masuk ke ATM tersebut. Kemudian dia langsung mencongkel bagian bawah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Namun mengingat pelaku masih di bawah umur, maka kepolisian akan melakukan penyesuaian terhadap penanganan kasus ini. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Vincent Rompis mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna memenuhi panggilan polisi atas kasus yang menimpa anaknya. Usai diperiksa penyidik selama 8 jam, Vincent Rompis akhirnya keluar dari gedung Mapolres Tangerang Selatan. Vincent Rompis meminta maaf atas anaknya yang menyebabkan seorang siswa Binus School jadi korban perundungan. Vincent berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga baik anaknya maupun dirinya. Vincent menambahkan bila status anaknya saat ini masih menjadi saksi dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Atau peristiwa yang terjadi
saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada. Pos Indonesia melanjutkan penyaluran bantuan sosial bertajuk Program Keluarga Harapan dan Sembako melalui Pos KJU Semarang. Bantuan sosial diberikan untuk 16.649 keluarga penerima manfaat. Pos Indonesia melalui kantor Pos KCU Semarang melanjutkan penyaluran bantuan sosial bertajuk Program Keluarga Harapan dan Sembako. Bantuan sosial diberikan untuk 16.649 keluarga penerima manfaat di wilayah Semarang. Penyaluran bansos Program Keluarga Harapan dan Sembako lebih tepat sasaran karena dilakukan dengan metode door to door. Penyerahan berjalan lancar dan disukai masyarakat sekitar. Kantor Pos KCU Semarang sudah merealisasikan bansos tersebut 61% pada hari pertama. Berdasarkan pengalaman, pembayaran yang dilakukan oleh PT Pos lebih disukai oleh masyarakat. Jadi masyarakat saat ini nyaman lewat pos, karena kita bisa cepat, tepat sasaran, kemudian permasalahannya minim. Sementara berkat penyaluran bansos door to door dari Pos Indonesia, masyarakat mengapresiasi hal tersebut karena mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan. Alhamdulillah, kegiatan bantuan door to door ini lebih tepat sasaran, ya. Jadi juga pemerintah juga tahu kondisi sesungguhnya yang diberi bantuan seperti Ibu Sukini ini kan, memang beliaunya sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Hingga kini sebanyak 9.900 keluarga penerima manfaat yang sudah mendapatkan bantuan, sementara sekitar 6.300 keluarga penerima manfaat akan diserahkan dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Kembali di News Malam, pemirsa, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau Garda berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menuntut pemilu diulang karena masifnya dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024. Dalam aksi ini, massa menyerahkan kerupuk Belempem Awards kepada Ketua Bawaslu DIY. Aksi demonstrasi menuntut pemilu diulang kembali terjadi di Yogyakarta. Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau Garda ini melakukan long march dari lapangan pinggiran Mantijeron menuju ke kantor Bawaslu Yogyakarta. Menariknya, selain membawa poster dan spanduk, massa juga membawa 2 buah stoples atau kaleng berisi kerupuk melempem. Selain itu, massa juga diiringi oleh kesenian musik dari barang-barang rumah tangga seperti panci, kaleng biskuit, dan lainnya. Sesampainya di depan kantor Bawaslu Yogyakarta, massa silih berganti berorasi. Mereka mengkritisi kinerja Bawaslu yang seperti kerupuk melempem. Pasalnya Bawaslu dianggap abai atau tak serius dalam menyikapi berbagai laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Ya, kita tidak urusan kok mau pemimpinnya siapa saja. Tetapi yang kita inginkan adalah mencari pemimpin Indonesia yang amanah sesuai dengan jalannya, sesuai dengan demokrasi Pancasila yang kita pegang teguh. Saya kira teman-teman akan sepakat di situ. Oleh karena itu, karena Bawaslu kami nilai tidak ada kinerjanya, hanya formalitas saja, digaji oleh negara, lalu dinaikkan tunjangannya. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita mendatangi Bawaslu, mengingatkan kepada Bawaslu. Dalam pernyataan sikapnya, massa Garda beranggapan bahwa Bawaslu sebagai instrumen demokrasi telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Partai Umat mendesak KPU untuk menghentikan penghitungan suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Partai Umat menilai separuh suara mereka hilang karena disebabkan kekacauan Sirekap dan mendesak penghitungan secara manual.
Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat pada Kamis siang di Jakarta. Partai Umat meminta kepada KPU untuk melakukan penghitungan secara manual sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Partai Umat merasa dirugikan karena dengan berkurangnya suara legislatif sehingga berada di bawah ambang batas. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum memberi respon terkait sengkarut Sirekap beserta wacana digulirkannya hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. KPU menerangkan jika ditemukan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu lah yang menangani. Sementara perselisihan hasil pemilu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Serangkut kusutnya Sirekap tak hentinya menarik opini publik. Berbagai permasalahan yang muncul dalam Sirekap juga mencuatkan dugaan kecurangan pemilu. PD Perjuangan mengeluarkan surat pernyataan penolakan terhadap sistem informasi rekapitulasi elektronik alias Sirekap. Indonesia Corporation Watch, Indonesia Corruption Watch bahkan mendatangi kantor KPU Pusat untuk menyampaikan permohonan informasi terkait Sirekap. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD pun sempat menyatakan agar aplikasi Sirekap milik KPU diaudit secara digital forensik oleh lembaga independen. Hal itu untuk membuktikan dugaan kecurangan penggelembungan suara. Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Meski KPU telah menggelar konferensi pers dan membantah bahwa server Sirekap berada di luar negeri, kusut berantakan Sirekap masih banjir kritik. Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut. Idham menjelaskan penyelesaian permasalahan pemungutan dan perhitungan suara telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menolak seluruh dalil Polda Metro Jaya, Aiman Wicaksono hari ini menjalani sidang duplik pra-peradilan kasusnya. Aiman menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Kasus Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Kamis pagi, Aiman menjalani sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya. Hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Untuk melawan dalil-dalil Polda Metro Jaya, Aiman menyiapkan 2 saksi yang memberikan argumentasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman pada 11 November 2023 saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Selain ahli di bidang hukum pers, pihak Aiman juga menghadirkan saksi pakar hukum pidana yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim, termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil. Menurut kami, apa yang disampaikan oleh ahli itu sangat relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan kami. Ya.
Tadi kalau yang berkaitan dengan ahli pidana dan hukum acara pidana, jelas ditekankan secara tegas oleh ahli bahwa secara eksplisit di dalam KUHP yang boleh mengeluarkan izin penetapan penyitaan tersebut adalah ketua pengadilan. Itu jelas. Jadi karena patokan kita, dasar kita adalah KUHP, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus berdasarkan pada KUHP. Gitu. Dan tentu kita mengujinya juga berdasarkan pada KUHP. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, berkaitan dengan ada 2 penetapan terhadap 4 barang bukti. Ya. Tentu tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh ahli bahwa hakikatnya dalam melakukan penyitaan itu ada 1 penetapan saja, sehingga bisa dianggap dengan adanya penetapan kedua, izin penetapan penyitaan kedua ini, maka bisa dianggap proses penyitaan yang digunakan dasar melalui izin penyitaan pertama itu berarti ada cacat formil. Sebelumnya dalam pembacaan replik, kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang. Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap 3 barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan SIM card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menimbulkan spekulasi di publik. Sejumlah pihak menilai langkah Presiden melantik AHY itu sebagai langkah mempersempit terlaksananya hak angket. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab AHY dilantik sebagai menteri di tengah isu hak angket kecurangan pemilu bergulir. Muncul anggapan bahwa pelantikan AHY oleh Presiden Jokowi sebagai langkah untuk menghalau serangan-serangan politik. Di antaranya soal pengajuan hak angket yang akan dilakukan oleh para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan lantang menjelaskan dengan dilantiknya AHY koalisi di pemerintahan semakin sedikit. Dengan begitu langkah kubu nomor 1 dan 3 untuk ajukan hak angket akan semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan, hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang tapi mencari kebenaran. Ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid kan sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasan. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang. KPU RI menjawab santai terkait usulan pengajuan hak angket DPR dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024.
Komisioner KPU Idam Qolik menyebut semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Sementara itu, terkait perselisihan hasil pemilu, maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak, mari kembali kepada Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio secara resmi membuka pameran arsitektur Arts ID 2024 di ASBSD City Tangerang, Banten. Angela berharap para arsitek dapat membuat desain arsitektur yang mampu menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Pameran Arsitektur Indonesia Arts ID edisi keempat tahun 2024 di ASBSD City Tangerang dihadiri langsung Wamen Parekraf Angela Tanusudibio. Diinisiasi Ikatan Arsitek Indonesia, PT CIS Exhibition, pameran mengusung tema Placemaking Tolerance yang fokus pada keharmonisan hubungan antar manusia, pengembangan kota, dan pelestarian alam serta teknologi. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini meminta kepada para arsitek agar dapat membuat desain arsitektur yang dapat menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau kita bicara hotel, villa, restoran, dan lain sebagainya, desain arsitektur itu sudah menjadi daya tarik. Jadi bukan sekedar gedung, bukan sekedar tempat, tapi memang menjadi daya tarik yang luar biasa. Apakah itu dari esensi budayanya yang menonjolkan, keunikannya, bahkan kalau kita lihat tren depan terkait mungkin green arsitektur. Arts ID ini banyak menampilkan dari karya-karya dari teman-teman arsitek dan kita berkolaborasi dengan banyak mitra juga yang sesama desainer ya, dari interior designer, dari planner, lalu kemudian dari urban designer juga, termasuk juga ahli tata cahaya. Kehadiran kembali Arts ID 2024 yang keempat kalinya ini menjadi ruang bagi pemangku kepentingan di subsektor arsitektur dalam berbagi gagasan dan pengalaman. Dari Tangerang, Fakih Satrio, iNews melaporkan.